Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Ariel Tatum memang selama ini dikenal sebagai artis sangat menjaga ranah privasinya, terutama perihal kehidupan asmaranya ke publik. Namun, sejak kedekatannya dengan Dava Wardana mulai tercium publik, Ariel memutuskan untuk go public perihal kisah asmaranya dengan putra dari Marini Zumarnis ini. Ya, butuh pertimbangan matang bagi Ariel untuk akhirnya memilih mempublish hubungannya dengan pasangannya. Sebagai wanita, Ariel rupanya ingin kembali merasakan gelora cinta seperti saat zaman cinta monyet. Apa yang membuat lu akhirnya nyaman buat go public dengan pasangan lu nih? Apa yang istimewa? Sebenarnya gue nggak tahu juga sih. Orang selalu mikir bahwa gue emang iya betul gue sangat private bertahun-tahun ini gue nggak pernah publish hubungan pribadi gue gitu ya. Cuma memang sebenarnya di tahun 2004 yang lalu itu gue pengen ngerasain sebuah hubungan yang rasanya kayak zaman-zaman cinta monyet lagi, tau gak sih? Sejak tahun 2024, Ariel rupanya sudah memantapkan hati untuk mempublish hubungannya jika nantinya ia memiliki kekasih. Wanita berdarah campuran Belanda dan Cina ini ingin menikmati hubungan yang santai tanpa harus memikirkan apapun. Nggak usah mikirin terlalu panjang. Bodo amat lah ya. Yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dulu gitu. Karena gue ngerasa beberapa hubungan terakhir gue itu cukup cukup private gitu. Bahkan ada kayak beberapa hubungan gue yang sama sekali nggak ada orang yang tahu. Ya nggak apa-apa juga sih, memang pada saat itu gue pengen seperti itu gitu. Keputusan mempublish love life-nya dengan Dava lantaran Ariel merasa jika hubungan asmara mereka sudah melalui proses yang panjang dan keduanya rupanya juga sudah merasa nyaman untuk membagi kebahagiaan dan kisah cinta ke khalayak ramai. Berarti bukan soal orangnya? Ya bisa dibilang keduanya gitu. Oh, keduanya. Kalau kan juga kayak akhirnya kami memutuskan untuk go public in a way karena memang ya udah melalui waktu yang cukup lama untuk buat kami berdua cukup nyaman untuk Go public. Iya. Sudah sama-sama sepakat untuk go public, Ariel dan Dava tak malu-malu lagi pamer kemesraan di media sosial. Wajah bahagia Ariel saat bersama Dava pun menjadi sorotan warganet. Di tempat berbeda, pasangan Kevin Andrean dan Sylvia Fully tengah menjadi sorotan. Pasalnya, akting keduanya dalam sinetron Kau Ditakdirkan Untukku rupanya membuat netizen gemas. Bagaimana tidak, Kevin yang memerankan sosok Miko digambarkan sebagai sosok suami yang tak setia. Sementara Sylvia yang memerankan sosok Dara yang memiliki ambisi untuk menghancurkan rumah tangga Miko. Apaan sih kamu datang ke sini? Hah? Ngapain kamu muncul diri kamu di depan aku dan keluargaku? Tahu dari mana kamu aku di sini sama keluargamu? Sayang, kamu kok jangan nuduh aku kayak gitu dong. Aduh, Sin. Aku kan nggak tahu kamu di sini. Aku tuh kesini niatnya mau makan malam. Ternyata nggak sengaja ketemu kamu sama keluarga kamu. Ia harus memerankan sosok Miko dan Dara yang merupakan pasangan selingkuh. Rupanya menjadi tantangan tersendiri bagi Kevin dan Sylvia. Yang dalam real life-nya, keduanya adalah pasangan suami istri. Namun, Kevin dan Sylvia rupanya tak memiliki kesulitan untuk membangun chemistry, lantaran mereka sudah beberapa kali main sinetron bareng.
kalau misalkan pasangan suami istri real life terus syuting pasti di suami istri. Tapi ini ada gebrakan baru dari MNC Pictures, dari RCTI ini Kevin sama Puli suami istri beneran dijadiin selingkuhan di sinetron. Iya. Justru tantangan dan itu seru banget sih. Jadi kayak, tapi ini tantangan baru nih, apalagi buat aku gitu kan. Di sini aku harus jadi selingkuhan, yang dimana aku harus banyak mengintai dia dengan istrinya, banyak jealous-jealousannya. Kayak, wow, tantangannya seru juga nih gitu. Seneng banget untuk menservis dirinya sendiri. Bahkan sampai aku ngerasa kayak perasaan ada bininya tapi nggak pernah gitu ya minta tolong apa kek. Berperan sebagai Miko dan Dara yang harus tampil elegan dan glamor, membuat Kevin dan Sylvia menyiapkan sendiri kostum mereka. Tak ayal, mobil mereka disulap menjadi lemari berjalan yang dipenuhi dengan jas dan dress yang digunakan untuk keperluan syuting layaknya lemari berjalan. Lantas seperti apa koleksi kostum Kevin dan Sylvia? Benarkah Sylvia menjadi fashion stylist Kevin? Ini dia lagi ada kafulinya nih. Waduh, lihat sendiri dong. Tuh. Tada, inilah penampakannya. Mobil kita disulap jadi lemari berjalan. Pasti ini baju-baju untuk peran Miko dan Dara. Karena kita kan pemainnya 2 ya, mobilnya 1 barengan jadi banget. Kalau aku standar ya, paling dari aku main di warna-warna aja nih, warna abu. Terus ada yang double breast, yang strip-strip, ini yang silvernya. Tuh, yang Iya. lagi di judul ini aku spesial banget fashionnya itu Dara. Di sini kan pengennya lebih kelihatan glamour ya. Jadi aku seneng banget sekarang pengen pakai tweet-tweet gini loh. Kayak model-model tweet yang ini, tuh tweet-tweet seperti ini. Ini juga tweet. Terus ada juga kenit-kenitnya. Beberapa sih tuh tweet-tweet. Aku lagi seneng tweet banget, terus pas kebetulan dapat peran Dara dan cocok pakai model-model baju seperti ini. Kuliah dulu, dude. Dia desainer kan. Sebelum di dunia entertainment dia fashion design kuliahnya. Jadi emang tahu nih karakternya apa sekarang maininnya, terus pakaian-pakaiannya apa harus dipakai udah tahu ini. Sebagai lulusan fashion designer membuat Sylvia tahu betul bagaimana cara merawat kostum-kostum yang mereka miliki agar tetap awet dan tak gampang rusak. Pokoknya baju-baju yang aku gantung yang sekiranya dress dan memang bahan-bahan tweed atau knit. Karena aku kan tahu banget bahannya, jadi gimana perawatannya dan gimana cara yang baik untuk menggantung atau dilipat gitu. Jadi sebenarnya kayak bahan knit ini nih, ini bahan knit itu sebenarnya kurang bagus kalau untuk digantung, dan gantungnya pun kalau mau harus hangernya pun harus yang tepat. Jangan sembarang, nanti kalau nggak dia berbekas di bagian shouldernya gitu. Jadi ada yang sebagian dilipat-lipat juga, kayak kalau denim kan amat nih ya kalau misalnya mau dilipat gitu. Jadi ya udah paling di sini-sini yang aman-aman untuk dilipat. Ada celana-celana juga kulot-kulot. Terus di sini juga sama.